Pak, artinya sebetulnya saat ini Prabowo itu sedang membidik geng Solo ya. Dan nanti ketika terjadi reshuffle itu akan jadi satu paket. Saya kira iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Ya, teman-teman semua. Saat ini suara-suara yang menuntut agar Pak Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet itu semakin nyaring terdengar. Terlebih setelah Baris Krim Polri merilis hasil uji laboratorium forensik terkait ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu. Karena hasil lab tersebut yang telah diumumkan beberapa waktu yang lalu ternyata tidak mampu meredam isu tentang ijazah tersebut. Bahkan justru semakin hingar-bingar karena ditemukan banyaknya kejanggalan-kejanggalan. Misalnya saja tentang map ijazahnya yang ternyata agak beda dengan dari UGM. Kemudian juga slip pembayaran kuliahnya yang ternyata baru tahun 1982, sementara katanya Pak Jokowi mulai kuliah di UGM tahun 1980 dan banyak yang lain. Nah, selain itu juga ternyata ada menteri yang terindikasi terlibat judi online dan ada juga yang ijazah profesornya atau S3-nya ya yang dikeluarkan oleh UI ternyata juga bermasalah. Dan selain itu banyak menteri-menteri yang dinilai kinerjanya itu tidak efektif. Nah, dan nggak cuma itu, pemilihan Pak Prabowo juga dibebani oleh kualitas wapresnya ya Pak ya, yang ijazahnya pun ditengarai bermasalah. Nah, kita akan berbincang sama Pak Amir, sebetulnya apakah perlu suara-suara desakan agar reshuffle itu segera dilakukan oleh Pak Prabowo itu segera dilakukan. Kalau misalnya Pak Prabowo masih menunda-menunda, efeknya apa? Silakan Pak Amir. Ya, saya kira pertama-tama bahwa belakangan ini paling tidak sejak para purnawirawan prajurit TNI mencetuskan 8 tuntutan yang juga ikut ditandatangani oleh mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, tuntutan masyarakat kepada Presiden Prabowo untuk segera melakukan reshuffle itu makin hari makin menggejala. Nah, makin menggejala ini karena pertama banyak hal. Yang pertama-tama harus disadari oleh Pak Prabowo bahwa 5 tahun itu tidak terlalu lama. Betul kan? Kita rasa bahwa perasaan beliau baru dilantik kemarin, terus sekarang udah masuk bulan ke-7 kan? Betul. Nah, Oktober nanti 1 tahun itu kan berarti sudah 20% dari masa jabatannya habis. Betul. Nah, tetapi saya kira bahwa memang akan sampai pada satu titik, walaupun kita mengharapkan secepatnya, tapi akan sampai pada satu titik bahwa Pak Prabowo akan mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle kabinet. Nah, cuma kan reshuffle ini kan diharapkan oleh masyarakat agar supaya hasil dari reshuffle kabinet itu paling tidak bisa menghasilkan pemerintahan yang solid. Semua institusi pemerintahan apabila ada masalah, maka institusi pemerintahan itu harus menjadi sumber solusi bukan sumber masalah. Betul. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya masalah ijazah palsu, seperti yang Anda singgung tadi. Kalau kita bicara tentang masalah ijazah palsu, maka sebenarnya Polri dan UGM kan harus menjadi sumber solusi. Betul. Ya kan? Tapi ternyata kan Polri, apa yang diumumkan oleh Polri menimbulkan masalah baru, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh UGM juga menimbulkan masalah baru. Betul. Malah terakhir, rektornya kan sekarang kan sedang ditagih sama lembaga penjamin simpanan. Betul. Karena kasus perbankan swasta dia di beberapa waktu lalu, tapi itu masalah lain. Nah, cuma saya pikir bahwa untuk melakukan reshuffle itu ada beberapa hal yang harus dipikirkan, harus dianalisa secara baik dulu oleh Pak Prabowo untuk kemudian menentukan sikap siapa yang akan direshuffle, siapa yang akan menjadi pengganti. Kemudian kalau kita bicara reshuffle bukan sekedar pada para menteri aja. Kan ketika Pak
Prabowo mengumumkan pemerintahannya kan ada sekian banyak utusan khusus. Betul. Yang sampai sekarang kan kita nggak pernah tahu kerjanya apa. Betul. Siapapun yang jadi utusan khusus itu kita nggak pernah lihat tampil di publik, ya kan? Tidak pernah juga dengar gagasan mereka. Tapi kan karena mereka sudah diangkat oleh presiden dengan jabatan diumumkan bersama-sama, seolah-olah utusan khusus itu juga setingkat dengan menteri. Tentu kan mereka ada fasilitas dari negara kan. Nah, akhirnya ini kan beban. Nah, Beban APBN. tapi di satu sisi ada juga aspek-aspek positif dari Pak Prabowo. Misalnya baru kemarin diumumkan supaya untuk 2 bulan ke depan ada penghematan biaya listrik kan, paling tidak untuk 2 bulan ke depan bayar listriknya hanya 50% aja untuk kelompok tertentu. Tapi ini kan tentu kan akan sangat membantu tingkat produktivitas daripada kelompok yang mendapat kesempatan sesuai dengan aturan untuk nanti membayar listrik hanya 50%. Nah, di sisi lain kita lihat bahwa beberapa hari belakangan ini ada sikap dan pandangan dari Ray Dalio yang tadinya mau diangkat jadi penasihat Danantara tapi kemudian tidak. Lalu dengan kritik-kritik dia beberapa hari belakangan ini membuktikan bahwa Danantara pun belum bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Apalagi kita lihat bahwa saya baru dari kemarin, baru tadi subuh dapat berita dari orang dalam bahwa Roslani sekarang terus ada di luar negeri terus nih. Yang menjaga gawangnya Danantara ini ya, cuma Doni. Ya kan? Jadi Doni yang harus pusing menghadapi kondisi di dalam ini kan. Seperti masalah Riau yang Timur akibat kritik dari Dalio yang kita tahu bahwa kritik Dalio ini barangkali diarahkan kepada orang-orang dulu yang terlibat korupsi, tapi karena punya kedekatan dengan SBY, punya kedekatan dengan Jokowi, akhirnya sekarang diangkat juga dalam kepengurusan Danantara, dan itulah kan yang dikritik kan. Nah, sebagai seorang ekonomi yang baik, memang Ray Dalio mengharapkan agar supaya rekrut personalnya di dalam tubuh Danantara itu harus betul-betul merit system. Ya kan, merit system kan berarti kan kita punya banyak tenaga-tenaga baru yang masih muda-muda ini kan, tapi punya kemampuan tinggi, punya intelektual tinggi, kesadaran berkebangsaan mereka juga tinggi. Kenapa mereka tidak dimanfaatkan, masih dimanfaatkan ex koruptor yang baru keluar dari penjara karena dekat dengan mantan presiden itu, dekat dengan mantan presiden ini, akhirnya duduk lagi kan, itu kan akan menimbulkan kecurigaan. Itu faktor pertama juga, karena biar bagaimanapun juga semua kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi, Presiden Prabowo, itu kan pada ujungnya juga harus ada uang. Betul. Nah ya kan, dan sumber untuk mendapatkan keuangan negara ke masa depan, baik pada tataran moneter maupun pada tataran fiskal, atau dalam membangun stabilitas keuangan secara umum, itu kan sekarang ada pada Danantara. Gitu. Nah, sehingga faktor di Danantara ini juga akan memberikan pengaruh bagi Pak Prabowo untuk bagaimana dia menentukan strategi dalam reshuffle kabinet. Yang kedua, yang ini akan berkaitan bukan saja dengan stabilitas nasional, dengan kepentingan nasional sebagaimana sering dikumandangkan dan dinarasikan secara berulang-ulang, paling tidak dalam 2-3 bulan pertama kepresidenan Pak Prabowo, itu adalah pernyataan dari para prajurit TNI. Ya kan? Pak Prabowo harus sadar benar bahwa pernyataan daripada purnawirawan prajurit TNI ini adalah satu dukungan yang sangat mutlak kepada beliau. Gitu, ya kan? Kalau beliau tidak memperhatikan apa yang dicantumkan di dalam 8 klausul dari tuntutan mereka yang ikut ditandatangani oleh sekian jenderal bintang 4, ya kan, oleh sekian jenderal bintang 3, bintang 2, dan juga oleh mantan wakil presiden, itu kan berarti tuntutan yang tidak asal-asal kan, tuntutan yang tidak kaleng-kalengan, tapi tuntutan itu kan dilakukan setelah hasil dari satu pengkajian yang cukup lama, karena mulai dirumuskan sejak bulan Februari, tapi baru diumumkan pada bulan April. Nah, ini kan berarti kan sampai mereka mengeluarkan pernyataan itu kan mereka sudah melakukan survei, melakukan penelitian, melakukan analisa, melakukan evaluasi. Nah, salah satu masalahnya kemudian adalah juga yang harus mendapat perhatian Pak Prabowo adalah
tekanan untuk memajulkan Gibran. Ya kan? Iya, masih kencang itu suara. Nah, kalau yang dituntut oleh para purnawirawan prajurit TNI ini kan karena kualitasnya maupun produk konstitusionalnya dianggap menyimpang kan, artinya dia jadi presiden, wakil presiden itu dengan cara yang menyimpang karena ada hal-hal yang dimainkan oleh pamannya lewat Mahkamah Konstitusi. Tapi sekarang ini kan muncul masalah baru, kapasitasnya memang tidak mumpuni, gitu kan, kemampuannya juga tidak ada. Kemudian juga sekarang muncul bahwa pendidikannya pun menjadi tanda tanya. Ya, malah ada pihak-pihak menyatakan bahwa dia cuma tamat secara SMP. Nah, ini kan berarti bahwa hal ini semua harus mendapat perhatian dari Presiden Prabowo dalam rangka melakukan reshuffle kabinet. Walaupun kita tahu pemazulan presiden, pemazulan presiden atau wakil presiden di tengah jalan itu kan porsinya ada di DPR, ada di MPR, ada di MK. Kan? Nah, masalahnya adalah dalam menghadapi tuntutan ini, jangan sampai Pak Prabowo terjebak dalam politik kanalisasi. Ya kan? Wah, biar aja di situ, ribut di situ lah, asal jangan di sini. Gitu. Ya. Kedua, Pak Prabowo juga jangan sampai menghalang-halangi, dan bila perlu beliau yang mendorong partai politik. Karena kalau kita bicara DPR, kalau kita bicara MPR, itu kan prosesnya kan partai politik. Betul. Ya kan? Sehingga dengan demikian, pemakzulan Gibran yang sekarang sudah menjadi satu tuntutan nasional yang disuarakan oleh para prajurit TNI ini mengindikasikan bahwa ini sudah merupakan satu kebutuhan nasional. Nah, yang ketiga faktor yang harus diperhatikan lagi oleh Pak Prabowo adalah kondisi sikap dan pandangan politik PDIP terhadap kepresidenan Pak Prabowo. Ya kan? Nah, beberapa waktu lalu ada isu yang itu bahwa yang saya tangkap, tapi kemudian dia terpendam lagi adalah bahwa PDIP bisa akan mendukung pemerintahan Prabowo asal Prabowo mengganti Kapolri, mengganti Menteri Keuangan, dan mengganti Menteri Dalam Negeri. Ya kan? Nah, ada orang yang mengartikan bahwa permintaan ini sebenarnya merupakan sindiran atau semacam pancingan dari PDIP kepada Presiden Prabowo bahwa mereka siap bergabung dengan pemerintahan Prabowo asal mereka dapat jatah Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kapolri. Ada 3 jatah menteri. Nah, tapi kan ini kan ada hal-hal yang bagi Pak Prabowo kan sangat berat. Iya. Karena kita lihat bahwa tidak mungkin dalam satu negara yang partai politiknya pemenang pilpresnya atau pemenang pemilunya, itu akan menyerahkan kabinet menteri-menteri strategis kepada rekan koalisinya kan. Betul. Ya kan. Nah, jadi paling tidak akan cukup berat Pak Prabowo untuk memenuhi permintaan PDIP kalau mereka minta Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri dan Kapolri. Tapi terlepas dari itu, tentang nanti bagaimana Pak Prabowo mempertimbangkan sikap politik dari PDIP ini, kita masih tunggu lagi. Mereka akan kongres, ya kan? Nah, kita harapkan bahwa, kalau saya pribadi mengharapkan bagaimana Pak Prabowo memberikan dukungan supaya nanti tidak mendapat dukungan yang signifikan dari PDIP. Bagaimana Pak Prabowo menggunakan hubungan baiknya dengan PDIP dan dengan Ibu Mega sendiri untuk mendorong agar Kongres PDIP itu menghasilkan keputusan Ibu Mega tetap ketua umum. Pak, masalahnya kan gini, banyak orang yang meyakini bahwa memang Pak Prabowo ini belum bisa lepas dari Pak Jokowi. Bahkan ada yang mengatakan Pak Prabowo ini sampai sekarang masih di persimpangan jalan. Mau maju, mau menjauh dari Jokowi dia susah, mau tetap mendekat ada risiko yang harus dia tanggung, gitu kan. Menurut Bapak sebetulnya apa yang harus dilakukan Pak Prabowo agar dia bisa lepas dari kondisi ini? Sebenarnya kalau kita lihat langkah-langkah yang sekarang dilakukan oleh Presiden Prabowo, pihak-pihak yang saya hubungi yang tergabung di dalam kelompok
Purnawirawan prajurit TNI pun sudah mulai melihat bahwa ada langkah-langkah awal, paling tidak ada beberapa langkah strategis yang sudah ditempuh oleh Pak Prabowo untuk bukan saja menjauh, tapi melepaskan pengaruh Jokowi terhadap dirinya pemerintahan. Misalnya, contoh misalnya, kan Pak Prabowo tidak pernah melarang orang demo, melarang orang berbuat apa aja tentang ijazah palsu. oke, Ya kan? Walaupun tentu ada kejadian yang melukai perasaan publik dengan keputusan hasil evaluasi ya, Bareskrim Polri tentang ijazah itu. Tentu masyarakat merasa kok nggak ada nih obatnya, Pak Prabowo menilai itu salah apa benar gitu kan. Tetapi jangan kita lupa bahwa secara diam-diam juga ada aparat TNI yang, nah, kemudian kita lihat misalnya seorang jenderal yang belum sampai pada usia pensiun diminta untuk mundur, iya kan, untuk mundur, dan kemudian diangkat menjadi dirjen bea cukai, iya kan. Ini kan bukan pekerjaan gampang. ya, Ya kan, jenderal bintang 3 kok yang 2-3 tahun lagi baru pensiun gitu kan. Tapi demi kepentingan nasional dia terima permintaan Pak Prabowo. Karena keputusan pensiun dini dari seorang prajurit TNI dengan pangkat bintang 3 itu kan sepenuhnya merupakan kewenangan presiden kan. ya, Nah apa sebab? Nah, karena apa? Di sana ada permainan geng Solom yang memanfaatkan celah-celah hukum dari kegiatan-kegiatan bea cukai untuk penyelundupan segala macam. Malah terakhir kita dengar bahwa ada seorang perwira militer setingkat kodim yang menyurat kepada bea cukai di salah satu tempat untuk memberikan kebebasan kepada teman yang bawa barang dari luar negeri. ya, Nah, kita sudah bisa ini. Nah, memang kita lihat masih ada beberapa tanda tanya. Contoh misalnya, dengan beberapa hari lalu, Pangdam Jaya yang diangkat adalah mantan ajudan Jokowi. Ya kan? Tapi, apakah setiap orang yang menjadi ajudan Presiden Jokowi itu bisa diperalat oleh dia? Bisa menjadi ternakan dia gitu kan? Itu kan menjadi tanda tanya. Nah, tapi tentu, penetapan dia sebagai Pangdam itu kan ada faktor-faktor meritokrasi, ada faktor-faktor esprit de corps yang diperhatikan. Dan tentu kan pihak TNI, pimpinan TNI tidak akan sembrono melakukan itu tanpa ada konsultasi atau minta petunjuk dari presiden. Oke. Pak, pengerahan TNI ke kejaksaan dan pengadilan itu termasuk nggak bagian dari itu? Bisa saja nanti ke depan bisa. Kalau kita ambil contoh misalnya seorang jenderal bintang 3 disuruh mundur, diminta jadi pensiun dini untuk jadi dirjen. Maka dalam rangka pemberantasan korupsi, apalagi yang berkaitan dengan geng Solo yang kita tahu pasti ada oknum militer yang terlibat. Betul. Cobalah kita periksa nanti korupsi timah, korupsi kelapa sawit, Betul. ya kan? Kalau masalah kelapa sawit ini kan nggak jauh-jauh amat dari Luhut, Iya. ya kan? Iya. Kemudian masalah Pertamina, Iya. pasti itu ada oknum. Apakah oknum Polri atau oknum TNI yang terlibat di situ? Nah, ke depan malah tidak salah apabila presiden sebagai panglima tertinggi menugaskan jaksa militer yang disebut auditor militer untuk diperbantukan kepada Kejaksaan Agung dan nanti diposisikan menjadi jaksa penuntut umum pada setiap kasus korupsi dari yang dilakukan oleh geng Solo. Oke. Nah, kemudian dalam perjalanan ke depan, kalau gerakan-gerakan geng Solo ini yang dipimpin, yang puncaknya itu, top leadernya itu ada pada Jokowi, maka tidak salah pula saya pikir. Berarti tindakan Jokowi sebagai puncak dari apa namanya ini, Gunung es geng Solo ini juga merugikan kalangan militer kan? Iya, pastinya. Nah, maka saya kira tidak ada salahnya presiden menggunakan kewenangannya sebagai panglima tertinggi karena ada militer yang dirugikan juga dengan permainan geng Solo yang dikelola oleh Jokowi.
Maka saya kira tidak ada salahnya kalau Presiden menggunakan kewenangannya, baik sebagai kepala negara maupun sebagai panglima tertinggi, membentuk mahkamah militer luar biasa untuk mengadili kasus ini. Karena sudah jelas walaupun kita belum bisa tunjuk orangnya. Ya kan, tapi udah jelas bahwa di dalam geng Solo itu pasti ada oknum Polri, ada oknum TNI yang terlibat. Nah, tinggal sekarang bagaimana kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Kejaksaan Agung ini kan karena korupsi itu adalah sesuatu yang bersifat extraordinary, maka pelaksanaannya juga harus bersifat extraordinary. Dengan demikian kewenangan yang diberikan oleh Presiden kepada Kejaksaan Agung ini adalah kewenangan extraordinary dalam rangka menangani kasus korupsi. Ya kan? Nah, karena mereka sudah mendapatkan kewenangan extraordinary, maka Prabowo sebagai presiden juga pun bisa menetapkan kewenangan-kewenangan yang bersifat extraordinary, baik yang bersumber dari hak prerogatif maupun kewenangan diskresi yang dimiliki oleh beliau sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, dan sebagai panglima TNI. Pak, artinya sebetulnya saat ini Prabowo itu sedang membidik geng Solo ya, dan nanti ketika terjadi reshuffle itu akan jadi satu paket. Ya, saya kira iya. Nah, cuma kalau kita lihat sekarang ini kan, bagaimana Solo dicas? Karena ini juga kan berkaitan dengan banyak hal. Ya kan? Saya katakan bahwa pemerintahan Prabowo, pemerintahan Jokowi, kemudian lewat Pilpres sekarang menjadi pemerintahan Prabowo. Ini kan ibarat Pak Prabowo kan mendapatkan sebuah pohon dari Jokowi. Tapi pohon yang diserahkan oleh Jokowi kepada Prabowo itu kan penuh dengan benalu-benalu, busuk, ya kan? Nah, kalau Prabowo nggak hati-hati, ini pohonnya akan rusak. Nah, cuma sekarang yang menjadi persoalannya adalah Prabowo harus memilih untuk menghancurkan benalu itu, bukan memindahkan benalu itu ke tempat lain. Betul. Contoh, jangan sampai karena untuk memudahkan reshuffle kabinet, lalu mempercayakan orang yang kita lihat kapasitasnya masih kita pertanyakan untuk jadi duta besar di Amerika Serikat. Ya kan? Kan kita tahu siapa yang suara-suara yang akan jadi dubes ini kita tahu. Kan dia masih tersandung kasus korupsi, gitu kan. Dan coba bayangin aja, jadi duta besar di negara orang, tapi negara itu tahu persis dari ujung rambut sampai ke ujung kaki dia apa yang pernah dilakukan. Pak, itu kan pasti nantinya akan ada perlawanan ya dari geng Solo itu. Artinya akan terjadi nih, mungkin perang itu tanda petik ya, antara Prabowo dengan geng Solo. Menurut Bapak, bagaimana Prabowo mengatasi itu? Yang pasti akan berpengaruh terhadap negara. Yang saya bilang tadi, kan langkah pertama sudah dia berikan adalah memberikan dukungan militer kepada kejaksaan dalam rangka tugas pemberantasan korupsi. Ya kan? Sekarang tambah lagi, bukan cuma meminta Jenderal Bintang 3 pensiun dini terus diangkat ke sana untuk menjalankan tugas negara gitu kan? Karena memang tidak boleh ada militer aktif yang menduduki jabatan sipil kan? Nah, tapi ini kan sebenarnya juga hanya karena kesadaran kebangsaan yang tinggi lah maka seorang Jenderal Bintang 3 itu mau mundur gitu kan. Padahal dia mungkin tahun depan, bulan depan bisa bintang 4 gitu kan. Tapi dia korbankan peluang bintang 4 itu hanya jadi dirjen. Dirjen itu cuma eselon 1A. Kalau kita lihat dari sistem kepegawaian kan. Pak, artinya makanya saya sarankan sama untuk makin kuat, ya kan, para auditor militer yang ada. Sekarang kan militer kan nggak ada perkara-perkara di mana-mana kan, ya kan? Jadi auditor-auditor militer juga kan pada nganggur, ya kan? Karena bisa mereka diperbantukan ke Kejaksaan Agung, ke Kejaksaan Tinggi, untuk jadi jaksa penuntut umum yang akan menjadi jaksa penuntut umum dalam persidangan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh geng Solo. Pak, artinya pengerahan TNI ke Kejaksaan ini juga bagian dari antisipasi kalau nanti ada serangan balik dari geng Solo ya. Nah, karena kalau misalnya cara penyelesaian dan hukum dan konstitusi tidak mau mereka terima,
dan mereka akan melakukan perlawanan dengan ancaman macam-macam, saya kira TNI kita juga siap. Bukan saja TNI, purnawiran TNI juga sudah sangat siap untuk itu. Cuma kita harapkan yang tadi yang saya bilang, singkatnya, untuk melakukan reshuffle kabinet itu, semua benalu yang ada harus disingkirkan, jangan dipindahin ke tempat lain untuk jadi beban orang lain. Artinya reshuffle-nya nanti jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Siapapun yang terkait dengan Jokowi harus dipapas. Karena pada akhirnya sekarang akan timbul tanda tanya. Pak Prabowo ini dari awal kan bicara kepentingan nasional alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaannya adalah, Anda jadi presiden ini untuk melindungi bangsa dan negara Indonesia atau kan melindungi yang Jokowi? Itu aja, guys. Karena kita uraikan masalah macam-macam begitu begini. Tapi kalau sampai ke Gang Solo, sampai ke begitu, sampai ke masalah Polri tentang ijazah palsu, sampai kepada UGM, kan akhirnya kan timbul hanya pertanyaan itu. Pak Prabowo, Anda mau melindungi bangsa dan negara sesuai dengan sumpah dan janji Anda, sesuai dengan narasi Anda yang selalu berpijak pada bukan Undang-Undang Dasar 45, atau Anda jadi presiden ini hanya untuk melindungi seorang Jokowi dengan gengnya, itu aja. Kan ini kan bagaimana sikap dia, kan masyarakat akan memberikan respon itu. Ya, teman-teman semua, memang sekarang ini negara memang dalam keadaan mengkhawatirkan dan segala sesuatunya sekarang berada di tangannya Pak Prabowo ya. Dan mudah-mudahan apa yang dikatakan Pak Amir tadi merupakan sesuatu yang memang terjadi di lapangan. Karena bagaimanapun serangan terhadap Pak Prabowo itu harus bisa diantisipasi ya. Kalau enggak negara akan semakin terpuruk ya. Ya, Pak Amir, makasih Pak Amir. Ya, teman-teman semua, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.